Oke, saya di sini dan saya akan berbagi kepada Bapak Ibu dan Saudara sekalian tentang bagaimana caranya. Saya sangat yakin bahwa Alkitab ini adalah ilmu untuk hidup. Ini ilmu. Sama seperti saudara membuat roti, saudara mempunyai resep yang baik, saudara membacanya berulang-ulang, saudara nonton resep itu, saudara menghafal resep itu. Tetapi kalau saudara tidak mempraktekkan, tidak terjadi. Dan Alkitab ini adalah ilmu. Kalau saudara membacanya, merenungkannya, dan melakukannya, sesuatu pasti terjadi. Dan saya ingin berbagi mengenai lebih dari berhasil. Saudara-saudara, sebetulnya ide untuk membuat kita berhasil itu berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang mempunyai ide, Tuhanlah yang mempunyai gagasan untuk membuat kita berhasil. Jadi santai saja saudara, jangan takut untuk berhasil. Tidak ada yang salah dengan ini semuanya. Saudara membaca dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan sangat suka melihat saudara berhasil, dan Tuhan ingin terlibat secara langsung untuk membuat saudara dan saya berhasil. Lagi pula kalau kita gagal, memangnya Tuhan akan berkata, oh, syukur, kasihan Delo. Memangnya begitu. Setiap orang tua, setiap bapak dan ibu selalu merindukan dan merencanakan anak-anak untuk berhasil dalam hidup mereka. Katakan amin. Amin. Haleluya. Dan demikian juga dengan Tuhan, saudara. Sesungguhnya Tuhan menciptakan kita dengan kerinduan, desire untuk berhasil, kata John Bevere. John Bevere menulis sebuah buku yang sangat bagus, Extraordinary Life. Dan John Bevere mengatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan keinginan, desire, kerinduan untuk bisa berhasil. Bisa lebih berhasil daripada yang lain. Nah, kita bisa melihat bahwa contohnya, buktinya, film-film yang menjadi box office adalah film-film yang bertemakan heroik, kepahlawanan. Contohnya apa? Harry Potter, Hulk, Spider-Man, Iron Man. Apalagi? Semua yang temanya tentang kepahlawanan pasti menjadi box office. Kenapa? Karena di dalam diri manusia ada kerinduan untuk menjadi berhasil. Lihat, anak-anak kita sejak kecil, sejak mereka di taman kanak-kanak, di dalam diri mereka telah dibangun rasa itu, keinginan untuk berkompetisi, keinginan untuk menjadi juara. Kalau bisa juara kelas, kalau bisa juara umum, kalau bisa juara sekabupaten, kalau bisa juara nasional, kalau bisa juara dunia, kalau bisa juara alam semesta. Jadi di dalam diri mereka itu memang ada keinginan untuk menjadi seseorang yang sangat berhasil dan berhasilnya secara luar biasa. Kalau saudara membaca firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat 14. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Kota yang di atas gunung mustahil tersembunyi. Artinya ini sedang berbicara tentang kualitas, excellency, tentang hal yang terbaik, tentang hal yang sangat baik, sangat istimewa. Bahwa kalau saudara percaya, saudara memiliki Yesus dalam hidup saudara, sungguh-sungguh Tuhan akan membuat hidup saudara sangat istimewa. Seperti kota yang ada di atas gunung. Ini juga berbicara tentang promosi, bahwa kota di atas gunung itu mustahil tersembunyi. Ini bicara tentang daya tarik saudaraku. Haleluya. Nah, mari kita lihat bagaimana itu bisa terjadi dalam hidup seorang pria, yaitu Daud. Kita akan belajar rahasia
sukses luar biasa, melebihi orang lain, versinya Daud. Saya baca di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 13. Begini firman Tuhan. Tetapi roh Tuhan, ayat 16, sorry. Pasal 16. Ya, sebentar. Ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Daud itu lebih berhasil dari semua karyawan-karyawan pegawai-pegawai Saul. Rahasianya disebutkan di sini bahwa sejak Samuel mengurapi Daud dengan minyak, sejak itu dan seterusnya, sejak itu dan sepanjang hidup Daud, Roh Kudus berkuasa atas Daud. Katakan amin. Garis bawahi kata berkuasalah Roh Kudus. Ini dia. Kadang-kadang dalam hati saya berkata, Tuhan, Roh Kudus, jadilah diktator untuk saya. Kenapa? Sangat sulit bagi kita. Kita ini manusia independen. Sangat sulit menyerahkan kendali kita dengan ikhlas, dengan rela, dengan sadar kepada pihak lain untuk berkuasa, untuk mengatur. Kita yang menentukan mau makan apa, mau minum apa, tidur jam berapa, bangun jam berapa, mau kerja apa, mau bisnis. Kita semua yang menentukan, bukan? Sulit untuk diatur, tetapi rahasia Daud adalah ia mengizinkan Roh Allah berkuasa atas hidupnya. Artinya tanpa Roh Allah yang menguasai Daud, maka hidup Daud itu emptiness, kekosongan, tidak ada apa-apa. Ini sepadan dengan Yesus berkata bahwa di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Katakan amin. Di luar Yesus kita ini kosong, dan karena kita kosong, kita menjadi orang yang useless. Kita tidak berguna. Seseorang yang kosong itu berarti dia kekurangan, lack of anything, kekurangan segala-galanya, lack of peace, lack of joy, lack of happiness, lack of wisdom, lack of ability. Tanpa Roh Kudus kita kurang semuanya, kurang bahagia, kurang damai sejahtera, kurang sukacita, kurang hikmatnya, kurang kemampuan. Tetapi ketika Roh Allah berkuasa atas Daud, dan jikalau Roh Allah berkuasa atas kita, ceritanya menjadi lain. Dan kita tahu itu yang terjadi dengan Daud. Ketika Roh Allah menguasai Daud, maka hal ini yang terjadi. Daud berubah secara signifikan dari dalam. Dan ini yang Roh Kudus pertama-tama harus kerjakan di dalam diri kita. Tanpa perubahan hidup, tanpa perubahan karakter, tanpa perubahan nilai-nilai, sangat sulit untuk dipakai oleh Roh Kudus. Kita melihat salah satunya bagaimana Daud berhasil mengatasi musuh-musuhnya dengan cara yang sangat elegan. Amin. Daud berhasil. Daud selesai dengan dirinya. Jikalau ada orang yang pernah mengalami penolakan dalam hidupnya, yang paling parah seorang manusia, maka manusia itu adalah Daud. Sangat parah. Daud berhasil, dia adalah pahlawan. Dia memenangkan pertempuran melawan Filistin. Bahkan pahlawan mereka dihabisi, yaitu Goliat. Harapan saya, harapan Daud, harusnya ada upacara dan Daud diberikan piagam penghargaan. Tapi daripada hal itu terjadi, dia malah terusir dari negerinya, dari keluarganya. Dan Daud sebetulnya di dalam keluarga juga
tidak diperhitungkan. Karena ketika Samuel datang dan kemudian memanggil semua anak-anak Isai memamerkan semua anak-anaknya kecuali Daud. Isai tidak pernah menyebutkan nama Daud. Isai tidak mengatakan anak saya sekian dan yang satu tidak. Sampai Samuel berkata, apakah ini semuanya? Oh, masih ada yang satu. Dan ingatlah waktu dia disuruh untuk mengantarkan makanan dan bertemu dengan kakaknya Eliab. Eliab berkata, kenapa kamu ke sini? Aku tahu kamu itu nakal. Jadi mereka melihat dia sebagai seseorang yang tidak ada potensi, tidak ada kemampuan. Mereka tidak memperhitungkan dia sama sekali. Dan dalam perjalanannya dia terusir. Satu kali peristiwa saudara di Kehila. Orang-orang Kehila diserang. Daud dan orang-orangnya dalam pelarian. Lalu orang-orang Kehila kirim pesan kepada Daud. Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan datang gak? Pengikut Daud mengatakan gak usah repot-repot. Kita aja sudah susah. Ngapain ngurus urusan orang lain. Tapi Tuhan katakan kejar, pergi. Daud pergi. Dan Daud berhasil melepaskan Kehila. Membebaskan Kehila. Tapi kalian lihat. Setelah itu orang-orang Kehila telepon Saul. Saul, Daud ada di sini. Datang malam ini engkau pasti akan tangkap musuhmu. Coba bayangkan. Tertolak enggak, sakit enggak dia nanti. Sakitnya tuh bukan cuma di sini, di mana-mana. Sakit guys, sangat sakit. Sangat sakit, penolakan itu sangat sakit. Dan bagaimana dia harus melarikan diri. Orang-orang Yahudi meninggalkan tanah leluhur itu pamali. Makanya seperti sekarang dia mati-matian berdarah-darah untuk berdiri di atas tanahnya. Sebab tanah itu adalah tanah warisan yang diberikan oleh Allah pencipta langit dan bumi kepada leluhur mereka Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah sebabnya mereka mati-matian berdarah-darah untuk mempertahankan tanah itu. Tapi Daud terusir dan suatu kali yang paling parah yang saya lihat dalam hidupnya. Ketika Daud sebetulnya bukan yang paling parah, masih banyak. Di Kehila, ini orang-orang yang tidak tahu diri yang sudah ditolong para petualang pasar, preman, orang-orang yang tidak punya pengharapan, yang ditagih hutang gak bisa bayar. Lalu semua ikut dengan Daud karena Daud adalah pahlawan mereka aman. Sudah hidup dengan keluarganya satu hari. Siklak terbakar, itu tempat pemberhentian Daud. Waktu Siklak terbakar, mereka pulang. Semua pengikut Daud masing-masing bawa batu dan mau melempari batu. Kalian bayangkan, kalau misalkan kita di posisi itu, waduh luar biasa. Sakitnya luar biasa. Dalam keadaan terjepit, Daud bisa menyelesaikan masalah itu. Dan lagi mengenai saudaranya, saudara sepupunya yaitu Yoab yang menjadi panglima perang. Apakah dia sungguh-sungguh berpihak kepada Daud? Dia itu adalah musuh dalam selimut. Berkali-kali dia mengkhianati Daud. Daud tahu semua itu, tapi Daud berhasil menyelesaikannya. Dan selanjutnya kita melihat bagaimana ketika Roh Kudus berkuasa atas Daud, kemanapun Daud pergi, Tuhan menyertai dia. Dan Saul juga melihat, Saul juga meyakini bahwa Tuhan menyertai Daud. Kalau Roh Kudus menguasai saudara dan saya, kemanapun kita pergi, kita tidak pernah sendiri. Roh Kudus, Tuhan menyertai kita. Dan saya jadi ingat tentang Kaleb. Kaleb pada waktu pembagian tanah Kanaan dia datang kepada Yosua dan dia minta kepada Yosua Hebron. Umurnya ketika itu 85 tahun. Ketika janji itu diberikan kepada Kaleb umurnya 40 tahun. Dan saya ingat kata-kata Kaleb. Kaleb mengatakan berikan aku Hebron. Engkau sendiri tahu bahwa Hebron itu ada suku Enak, raksasa-raksasa. Lalu ada kalimat yang Kaleb mengatakan, kalau Tuhan, mungkin Tuhan menyertai aku. Bagi seorang yang dipenuhi dengan Roh Allah, bagi seorang yang dikuasai oleh Roh Allah, maka selalu ada kemungkinan. Kemungkinannya selalu besar. Karena jika Tuhan menyertai seseorang, semuanya mungkin. Dan karena kemungkinan itu, Kaleb pergi dan dia berhasil. Saudaraku, kalau engkau ingin berhasil, lebih dari berhasil, izinkan Roh Kudus berkuasa atas hidup saudara. Amin.